Ya, salam jumpa anak-anak. Wah, ini Paman Sam senang sekali bisa menemani anak-anak dalam anak kreatif. Paman Sam juga senang kalau anak-anak juga selalu menanti-nanti acara Paman Sam yang berjudul Anak Kreatif. Karena apa? Karena anak kreatif ini memang Paman Sam selalu berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru pada anak-anak pemirsa Dharma TV, juga memberikan satu pelajaran-pelajaran lewat dongeng-dongeng, lewat cerita-cerita, lewat karya-karya kreatif. Nah, kali ini Paman Sam tidak mendongeng fabel. Nah, tentu masih ingat fabel apa? Fabel adalah dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, hari ini Paman Sam tidak bercerita tentang fabel, tapi Paman Sam akan berbagi cerita, berbagi kisah tentang suasana hari ini. Suasana dalam dunia yang serba modern. Kelihatannya ini anak-anak sudah tidak bisa memanfaatkan ruang bermain di alam bebas. Kenapa? Ya karena anak-anak sudah lebih senang bermain di rumahnya, di teras-teras rumah, di kamar-kamar di dalam rumah, atau di dalam gedung sekolah, atau di mana saja, yaitu bermain hanya lewat HP. Ya, ini rupa-rupanya sudah tersita dengan permainan-permainan yang hanya lewat teknologi kecil berupa HP, yang di situ ketika mengakses internet sudah bisa mengakses apa saja di situ. Nah, sehingga alam terbuka, sungai, sawah, kebun, hutan agak tersisihkan, walaupun di situ adalah sebenarnya merupakan ruang bermain yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Tidak apa-apa, asal anak-anak harus tidak hanyut dalam permainan modern yang sekarang ini, yang hanya di HP tadi. Nah, sekarang Paman Sam ingin berbagi kisah itu tentang salah satu kota di Malang Raya ini. Nah, tepatnya di Kota Batu. Mungkin di Malang juga mengalami apa yang akan Paman Sam kisahkan ini. Di Kota Batu ini kan sudah menjadi kota wisata. Wah, di mana-mana, di desa mana-mana saja, di desa seluruh di Kota Batu ini, hampir setiap desa mempunyai tempat wisata, mempunyai istilahnya itu destinasi wisata. Nah, ini rupanya ibu bapak anak-anak ini juga sudah mengenal dan bahkan pernah mengunjungi wisata-wisata yang ada di Batu, khususnya di alun-alun. Wah, alun-alun ini adalah tempat wisata yang gratis, yang setiap hari dipenuhi oleh para wisatawan dari luar kota. Nah, tentunya banyak sekali alat transportasi yang memenuhi parkiran di sekitar alun-alun. Salah satunya alat transportasi bagi wisatawan yang ada di tempat-tempat wisata itu adalah bis. Bisnya besar-besar. Nah, itulah sebabnya Paman Sam ingin berbagi kisah tentang bis wisata yang ada belnya, ada klaksonnya, ada suara telolet. Satu saat
ini ada satu di kampung ya, di kampung, satu kampung itu namanya Kampung Kelebengan. Di Batu itu ada yang namanya Kampung Kelebengan. Nah, di situ anak-anak selalu bermain di kampung. Nah, satu saat anak-anak ini juga ingin mendengarkan telolet. Bis yang lewat selalu dihadang dan mendengarkan telolet. Nah, anehnya bis telolet ini yang membunyikan suara telolet itu tidak akan membunyikan bunyi klaksonnya dengan irama telolet ketika tidak ada anak-anak bergerombol di tepi jalan yang meminta sang supir untuk membunyikan telolet. Karena memang bis telolet ini tidak akan membunyikan itu apabila di jalan raya. Dia cukup membunyikan klakson yang memang sudah biasa, tetet. Misalnya ada halangan atau mau menyalip atau apapun yang memerlukan bunyi klakson tetet itu. Berbeda sekali dengan yang saat ini. Nah, ini anak-anak bergerombol di tepi jalan, menunggu bis lewat hanya karena ingin mendengarkan telolet. Anak-anak ini duduk di trotoar. Waduh, kok gak liwat-liwat yo? Suwe gini gak liwat-liwat. Nah, gitu. Ya mungkin pada waktu itu masih sekitar jam 9, jam 10-an pagi. Wah, gak liwat-liwat. Anak-anak ini sudah menunggu dengan cemas, menunggu dengan penuh harap agar segera ada bis telolet lewat. Sesekali anak-anak ini beranjak dari duduk di trotoar agak ke tengah jalan, hanya ingin menengok wis katene liwat apa durung ya iki bise. Begitu aja menengok. Ternyata belum ada bis yang lewat. Duduk lagi di trotoar, mencari lagi, menunggu lagi, begitu seterusnya. Nah, pada satu saat adalah sebuah bis rombongan yang lewat. Iku, kata dia, ini siap-siap. Wah, anak 5 itu siap-siap di tepi jalan. Nah, benar juga, ketika bis itu lewat, terus anak-anak ini mengatakan, Pak supir. Hanya begitu aja. Si supir bis sudah mengerti maksud anak-anak. Langsung saja supir bis membunyikan telolet. Anak-anak bersorak. Tapi tidak puas hanya satu kali saja. Anak-anak masih menunggu lagi bis yang berikutnya. Nah, bagaimana menunggu bis berikutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif. Nah, bis telolet. Nah, tadi anak-anak Kelebengan ini sudah menunggu bis telolet tadi lewat, ternyata menunggu agak lama. Nah, karena hari semakin siang, waktu terus berlalu, matahari sudah hampir di sepenggala, anak-anak haus. Rek, ngelak rek, ya apa iki? Kan gak sangu iki, Mang. Ora ngomong rene kok sangu. Ya, tapi iki apa iki ngelak? Ya tak mulai dhisik diluk. Akhirnya karena rumahnya anak-anak ini di kampung yang memang dekat dengan jalan raya. Salah satu anak pulang mengambil minuman. Anak-anak yang lain menunggu bisnya lewat. Sebentar kemudian anak yang pulang mengambil minuman ternyata benar-benar membawa minuman berupa teh manis ditaruh
dalam botol, wes anak 5 ini rebutan, podo ngombe ini. Nah, senang sekali rasanya anak-anak bermain seperti itu. Nah, setelah anak-anak ini menyelesaikan hausnya, menuntaskan hausnya dengan minum teh manis, mereka kembali lagi mencari bis yang lewat. Ditengok lagi, belum lewat. Nah, anak-anak ini seperti yang Paman Sam katakan tadi, ketika menengok bis yang akan lewat, selalu beranjak dari trotoar itu agak ke tengah jalan dan menengok semua. Tidak hanya satu anak yang menengok, tapi bersama-sama menengok, karena setiap anak punya rasa harap-harap cemas tentang bis yang lewat, karena memang itu yang menjadi rasa puas bagi anak-anak. Nengok gini, waduh, guru ono nerek, bis iku suwe, biasane lho wong ancene bendino gelek liwat. Nah, memang pada saat itu anak-anak harinya memang bukan hari Minggu, kemudian bukan hari libur panjang, sehingga wisatawan juga tidak seramai pada saat hari Minggu atau liburan panjang. Begitu terus lagi. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus diwaspadai anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini ketika hanya ingin mendengar bis telolet lewat, itu seakan-akan sudah tidak pernah memperhatikan kendaraan-kendaraan lain selain bis. Nah, itulah sebabnya ketika beranjak dari trotoar, kemudian agak ke tengah menengok, menghadang, menanti bis yang lewat, tidak menghiraukan kendaraan lain. Nah, tiba-tiba ketika ketika anak-anak itu beranjak ke tengah, agak ke tengah begini, ada kendaraan yang hampir saja menabrak kelima anak itu. Untung saja kendaraan itu mungkin supirnya juga tangkas dan tidak terlalu kencang, sehingga bisa menghentikan kendaraannya saat anak-anak itu tiba-tiba beranjak ke tengah hanya menanti bis telolet. Nah, itulah anak-anak yang perlu diwaspadai, karena jika tidak, wah, itu akan menjadi celaka bagi anak-anak sendiri, juga bagi kendaraan lain. Nah, bahayanya seperti itu. Nah, itulah sebabnya anak-anak ketika ingin bermain-main di jalan raya, hanya ingin mendengarkan bis telolet, harus selalu waspada. Ya, boleh-boleh saja, karena anak-anak hanya ingin mendengarkan bis telolet, tetapi juga harus waspada dengan kendaraan lain. Aduh, jadi ini siapa tadi, Dedi, jadi ini Dedi tadi gitu. Aduh, selamat rek, ini apa rek, ngarai, ojo sampai nengah-nengah. Yang lainnya ngomong, iya juga nengah, lu awakmu lu nengah. Akhirnya semua saling menyalahkan. Nah, ketika ada sesuatu yang membuat celaka atau sesuatu yang buruk, biasanya anak-anak ini saling menyalahkan, tidak mau dibenarkan, inginnya selalu benar, tidak mau disalahkan. Nah, si pengendara tadi turunlah. Ya, mungkin si supir yang akan menabrak anak-anak ini tadi juga merasa kaget, akhirnya menepikan jalannya. Tapi turunlah. Nah, ternyata yang nyopir ini adalah seorang perempuan. Nah, sekarang kan sudah banyak para perempuan yang bisa mengendarai kendaraannya sendiri, mobilnya sendiri. Wah, turun. Nah, dasar ibu-ibu, wah, langsung marah-marah ya anak-anak. Wah, kamu itu
itu jangan sampai ini saya seandainya itu tadi nabrak kalian bagaimana? Wah, ibu seorang supir perempuan ibu itu tadi marah-marah. Anak-anak cuma diam gini saja. Ya, manduk-manduk saja. Lain kali jangan jangan sampai nengah-nengah sini, ini jalan raya, ini banyak kendaraan. Wah, dimarahilah anak-anak itu. Tetapi sang ibu ini juga rupa-rupanya tidak hanya marah saja, marah-marah, setelah marahi anak-anak, tapi lama-lama lembut juga. Ya sudah, kalian ini kalau akhirnya nada suaranya agak direndahkan. Ya sudah, kalian ini hati-hati kalau bermain di jalan. Sudah, kamu ini saya punya roti ini. Akhirnya ibunya ini mengeluarkan roti dari dalam tas, diberikan pada anak-anak. Anak-anak senang. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu. Maaf itu tadi memang kami agak ke tengah jalan. Ya makanya itu jangan sampai ke tengah jalan, ini akan mengganggu kendaraan yang lain. Untung saja kalian tidak mendapat celaka ini tadi. Iya Bu, maaf. Akhirnya terjadilah dialog antara si ibu dengan anak-anak yang hampir mendapat celaka ini. Nah, ibu pengendara tadi melanjutkan perjalanannya. Sepeninggal ibu tadi yang sudah menasihati anak-anak dan memarahi anak-anak dan sudah memberi roti ini berlalu, anak-anak ini lupa dengan nasihat ibu tadi, masih saja melakukan perbuatan yang membahayakan. Lagi-lagi menunggu bis telolet. Wah, agak ke tengah lagi. Wah, tengah lagi menanti bis telolet. Nah, pada saat itu kebetulan memang di depan tadi di seberang itu ada seseorang yang duduk, seorang pemuda yang duduk di seberang melihat anak-anak, tingkah anak-anak menanti bis telolet itu. Nah, ternyata diamati oleh pemuda itu, ternyata anak ini selalu begitu, ke tengah meninggalkan trotoarnya, menengok bis yang akan lewat, beranjak ke tengah jalan, dan itu sangat membahayakan. Akhirnya si pemuda tadi menghampiri si anak-anak, dia menyeberang. Anak-anak, ayo duduk di sini. Gitu. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Tetap saja di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di acara Anak Kreatif. Nah, di dua segmen tadi Paman Sam selalu bercerita tentang bagaimana anak-anak menunggu bis telolet. Nah, yang di segmen kedua tadi Paman Sam bercerita bahwa anak-anak hampir saja mendapat celaka karena menunggu bis telolet itu beranjak ke tengah, agak ke tengah jalan, sehingga hampir saja tertubruk oleh satu kendaraan yang sedang lewat. Nah, di segmen ini tadi Paman Sam sudah menceritakan bahwa ada pemuda yang mengamati tingkah anak-anak menunggu bis telolet tadi. Nah, akhirnya si pemuda ini melihat saja, wah, anak-anak ini membahayakan sekali kalau harus berlaku seperti itu, hanya menunggu bis telolet, tetapi membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan pengendara-pengendara jalan raya yang lain. Lebih baik aku hampiri saja. Akhirnya pemuda ini nyabrang. Anak-anak, sini, duduk sini. Kebetulan si pemuda ini, ya memang pemuda ini tidak
tidak merokok, bukan seorang perokok, di sakunya selalu siap sedia ada manisan, ada permen. Nah, anak-anak diajak duduk di trotoar. Kakak duduk di sini boleh? Iya kak, boleh. Akhirnya si pemuda tadi duduk di trotoar di tengah anak-anak. Kalian rumahnya mana? Ini kak, di belakang ini, di kampung belakang. Oh, di kampung belakang. Kalian setiap hari menanti bis telolet ini? Oh, enggak kak, kan ini hari libur. Oh, kamu libur, padahal ini bukan minggu. Iya kak, ini kan habis rapotan. Nah, itu akhirnya terjadilah dialog antara anak-anak dengan pemuda. Pemuda ini merasa prihatin sebenarnya melihat anak-anak yang menunggu bis telolet di tepi jalan ini, lalu memberikan nasihat persis seperti nasihat ibu tadi, tetapi dengan lemah lembut. Nah, adik-adik, sebenarnya begini, kalian kalau menunggu bis telolet lewat itu tidak usah ke tengah, karena tidak ke tengah pun, tidak ke tengah jalan pun, kalian bis itu pasti selalu lewat. Tidak mungkin bis itu tidak lewat karena jalannya di sini, sehingga kalian tidak perlu menunggu. Oh, tapi kak saya menunggu lama sekali, saya tidak telaten. Ya, karena memang belum saatnya lewat bis itu. Sekalipun kamu nggak telaten menunggu, sekalipun kamu ingin cepat-cepat bis itu lewat, tetapi kalau bis itu memang benar-benar belum lewat, ya memang belum lewat. Kalian tunggu-tunggu, kalian tengok-tengok ke tengah jalan, kalau bis itu memang belum lewat, ya belum lewat, belum saatnya lewat, sehingga kalian harus tetap saja menunggu duduk di tepi jalan, jangan sampai ke tengah. Nanti kalian kalau duduk-duduk di tepi jalan, bis itu akan segera lewat, ya tetap saja kalian akan menemui bis itu lewat di depan kalian. Iya ya kak, tetapi kalau lama-lama kami bosan. Ya, kalau bosan begini saja, sambil menunggu bis telolet lewat, kalian membawa buku bacaan, membawa buku-buku dongeng, membawa buku-buku cerita, atau membawa buku-buku pengetahuan. Wis, pokoknya buku-buku yang kalian sukai, kalian baca. Kalian kan suka membaca? Iya kak, saya suka membaca. Oh tidak, saya tidak suka membaca. Saya suka apa kamu kalau tidak suka membaca? Saya sukanya menggambar kak. Oh, kalau kalian suka menggambar, ya sudah, bawa saja kertas gambar atau kertas kosong yang apa saja, kamu bawa ke sini. Dengan pensil kamu bisa menggambar-gambar. Wah, kalau kalian suka menggambar, kalian bisa menggambar itu loh, itu ada warung di depan itu bisa kamu gambar. Nah, itu ada toko yang di sebelah sana itu bisa kamu gambar. Nah, itu ada tempat sampah di situ bisa kamu gambar. Nah, kan enak sambil menunggu bis telolet. Oh iya ya kak, daripada harus menunggu-nunggu di tepi jalan, kemudian harus beranjak ke tengah jalan untuk menghadang bis telolet, lebih baik menunggu dengan sabar sambil membaca-baca dan menggambar ya kak. Iya, mestinya seperti itu. Jadi ketika kalian menggambar di tepi jalan, di trotoar ini, atau membaca, nah ini kan tidak mengganggu kendaraan lalu lintas yang ada di jalan, tetapi kalian pasti akan mendapatkan bis telolet itu lewat, karena memang ini jalannya bis telolet itu lewat. Iya ya. Nah, yang satu rupanya, yang dedek ini rupanya agak membantah, agak cerewet. Tapi kak,
ya bagaimana kalau kita harus membaca dan menggambar di tepi jalan tiba-tiba bisnya sudah lewat. Kan kita tidak tahu, kalau lewat pasti bis itu tidak akan membunyikan telolet kalau kita tidak berdiri dan bertepuk tangan minta ke supir bisnya itu. Ya dari sana kan sudah terdengar kalau ada bis lewat, meraung-raung suara knalpotnya, kan berbeda dengan suara kendaraan yang mobil-mobil yang kecil. Ya kalau sudah mendengar segitu, ya segeralah kalian berdiri saja, tidak usah sampai ke tengah jalan, berdiri saja. Kalau bisnya lewat, tepuk-tepuk, minta pak supirnya membunyikan telolet. Iya dek, gitu aja, nggak usah menunggu-nunggu gitu. Betul, kata kakak ini. Oh, apa gitu toh, nggak seru. Si Dedek ini memang agak bedik, agak bedik si Dedek ini. Iya, nggak seru. Ya sudah, yang penting begini saja. Nasihat kakak ini boleh kalian jalankan, tetapi ini akan menjadi indah ketika kalian duduk di trotoar sambil membaca, sambil menggambar. Wah, ini akan menjadi indah. Orang-orang di sekitar yang lewat akan melihat, wah anak-anak itu kreatif sekali ya. Wah, anak-anak itu rajin sekali ya. Begitu. Nah, itulah anak-anak sedikit kisah bagaimana sekarang itu anak-anak sudah kehilangan ruang-ruang publik untuk bermain. Apalagi di kota yang seperti Paman Sam katakan tadi, kemudian anak-anak hanya bermain di HP, kemudian karena melihat video-video di HP, lagi musimnya anak-anak melihat anak-anak berdiri di tepi jalan hanya ingin mendengar bis telolet. Akhirnya seluruh anak-anak di Nusantara ini, mungkin ya, ini yang khususnya di Jawa ini, Jawa Timur ini, khususnya lagi di Malang Raya ini, khususnya lagi di Batu ini, sudah banyak anak-anak yang berdiri di tepi jalan hanya menunggu bis telolet. Nah, saking kepinginnya anak-anak mendengar bis telolet. Konyolnya lagi, anak-anak ini tidak memiliki kesempatan untuk bermain-main, bertamasya, naik bis, hanya mendengarkan bis yang lewat dengan suara telolet, telolet. Begitu saja anak-anak sudah senang. Ya sudah, itu saja cerita, berbagi kisah dari Paman Sam saat ini. Paman Sam hanya memberikan satu kisah pelajaran bagi anak-anak, supaya tidak sembrono, supaya harus hati-hati kalau bermain di jalan raya, apalagi seperti yang Paman kisahkan ini. Ya sudah, Paman Sam karena ini waktunya juga sudah tidak mengizinkan lagi untuk Paman Sam bercerita terus, dan hari ini Paman Sam sengaja tidak membawa peralatan untuk membuat karya-karya kreatif bagi anak-anak. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam akan membawa karya-karya kreatif buat anak-anak dan kisah-kisah yang tentunya bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak semua, ya. Baiklah, Paman Sam akan pamit undur diri dari anak-anak. Anak-anak tetap rajin belajar dan tetap kreatif. Karena apa? Karena anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.